G20 Afrika Selatan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming suarakan pesan Indonesia untuk komunitas global. Pastikan siap hadapi potensi bencana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek langsung personil Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan bahwa kehadirannya pada KTT G20 Afrika Selatan merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sesuai arahan Kepala Negara, Wapres menyampaikan berbagai pesan strategis Indonesia kepada komunitas global melalui berbagai forum. Ireland welcomes the Ministerial Declaration on Disaster Risk Reduction and the overarching Penegasan ini disampaikan Wapres Gibran saat memberikan keterangan pers di ruang media center KTT G20 Johannesburg, Afrika Selatan Minggu 23 November 2025. Wapres menambahkan bahwa sejak hari pertama pelaksanaan rangkaian KTT, seluruh agenda yang diikutinya berlangsung dengan baik dan produktif. Menurutnya, melalui berbagai sesi dan forum tingkat tinggi, posisi Indonesia telah disuarakan di mata dunia secara jelas. Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa beberapa pesan strategis yang dibawa Indonesia pada KTT G20 seperti mendorong penguatan peran Global South dan keadilan ekonomi global. Posisi Indonesia sudah kita suarakan di mata dunia. Pesan dari Bapak Presiden juga sudah kita sampaikan di depan para kepala-kepala negara. Saya terima kasih juga ke Pak Menko, Pak Wamenkyu, Pak Wamenlu, Pak Dubes. Acaranya berjalan dengan baik dan lancar. Dari Johannesburg, Afrika Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menyebut inflasi nasional secara year on year pada Oktober 2025 sebesar 2,86%. Meskipun masih berada dalam target nasional 1,5 hingga 3,5%. Wiyagus mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai kenaikan harga emas, perhiasan, dan sejumlah komoditas pangan. Hal ini disampaikan Wiyagus pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah secara hybrid di Gedung Sasana Bakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin 24 November 2025. Emas menjadi salah satu komoditas yang mendorong inflasi baik secara year on year maupun month to month. Akibat lonjakan harga internasional yang signifikan. Dampaknya harga emas di Indonesia melonjak hingga Rp2.237.000 per gram. Berdasarkan laporan terbaru World Gold Council, 2 dari 3 orang Indonesia memilih emas sebagai instrumen investasi. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Pemda juga diminta untuk memperhatikan tren inflasi tahunan, khususnya terkait komoditas yang kerap mengalami kenaikan harga. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Pemda juga diminta untuk memperhatikan tren inflasi tahunan, khususnya terkait komoditas yang kerap mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data perubahan Indeks Perkembangan Harga pada Minggu ke-3 November, 3 komoditas yang mengalami kenaikan harga di banyak daerah adalah bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Hariponto menyampaikan apresiasi kepada Komisi 3 DPR RI atas penuntasan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hari menilai RUU KUHP ini menjadi langkah maju dan terobosan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para advokat.
Ketua Umum Pradisai Hari Ponto mengapresiasi Komisi 3 DPR RI dalam menuntaskan RUU KUHP. Menurutnya, RUU KUHP menjadi langkah maju dan menjadi terobosan penting, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi advokat yang selama ini mendampingi masyarakat yang mencari keadilan. Ia menegaskan bahwa RUU KUHP secara tegas menyatakan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang dilindungi oleh undang-undang saat menjalankan tugasnya. Hari menyatakan RUU KUHP perlu dikawal bersama agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. Ya, untuk menyatakan apresiasi kami kepada DPR RI khususnya Komisi 3 bahwa apa yang sudah dihasilkan dengan RUU KUHP ini merupakan suatu langkah maju, langkah yang luar biasa gitu ya. Karena sebenarnya kalau dalam status ini, dalam acara pidana, advokat itu ada di setiap tempat ya, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan pengadilan. Bahkan pelaksanaan putusan itu advokat selalu ada. Nah, KUHP sekarang ini sudah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiraij menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan undang-undang penyesuaian pidana ke DPR RI. Edward menyebut RUU tersebut disusun guna menyelaraskan frasa-frasa yang dinilai keliru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan yang terhormat. Puji syukur marilah kita. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiraij menyampaikan bahwa penyusunan RUU penyesuaian pidana merupakan mandat dari pasal 613 KUHP nasional. Edward menjelaskan, RUU ini hanya terdiri dari 9 pasal yang tidak hanya menyelaraskan undang-undang sektoral, tetapi juga peraturan daerah agar selaras dengan ketentuan dalam KUHP nasional. Ia juga menjelaskan pembahasan RUU penyesuaian pidana harus selesai sebelum KUHP baru resmi berlaku. Ya, jadi ini adalah rapat kerja terkait pembentukan rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Undang-undang penyesuaian pidana ini merupakan perintah dari pasal 613 KUHP nasional bahwa pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang harus menyesuaikan beberapa ketentuan dengan KUHP nasional. Jadi RUU ini hanya terdiri dari 9 pasal. Jadi kalau teman-teman melihat ini tebal, yang tebal bukan undang-undangnya, lampirannya 197 halaman. Karena kita menyesuaikan berbagai undang-undang di luar KUHP dengan KUHP nasional. Yang kedua, kita juga menyesuaikan peraturan daerah dengan KUHP nasional. Dan yang ketiga, kita menyesuaikan beberapa ketentuan dalam KUHP baru itu. Terus terang ada yang typo, kemudian juga ada yang keliru dalam rujukan pasal, dan hal-hal yang bersifat teknis sebetulnya. Itu saja sebetulnya. Jadi ini hanya terdiri dari 3 bab dan 9 pasal. Jadi kita menyesuaikan dengan KUHP nasional. Itu saja. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Puji syukur marilah kita panjatkan. Pemirsa, Kementerian Sosial menegaskan proses perbaikan dan pemutakhiran data bantuan sosial terus dilakukan pemerintah. Melalui berbagai kanal pengaduan yang dibuka selama 24 jam, masyarakat diajak aktif memberikan koreksi dan usulan demi memastikan bansos tepat sasaran. Menteri Sosial menegaskan bahwa proses pemutakhiran data bantuan sosial terus dilakukan pemerintah. Upaya ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima bantuan. Kemensos sebelumnya telah melakukan verifikasi cepat di lapangan bersama pemerintah daerah. Namun Mensos mengakui masih mungkin terjadi kekeliruan sehingga proses perbaikan akan terus dilakukan pada penyaluran tahap berikutnya. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Maka operatornya kita buat pelatihan-pelatihan agar mereka juga bisa mengetahui perkembangan teknologi, ya, perkembangan aplikasi yang telah disiapkan, dan mereka bisa menginput dengan akurat. Ini sudah cukup apa Pak Menteri? Cukup ya, sesuai kebutuhan, semua sudah cukup.
semua alhamdulillah. Ya. Soal lain boleh Gus. Apa itu? Soal para ulama, Nahdlatul Ulama nih. Oh ya, sekali lagi di sini ya saya sampaikan bahwa itu adalah masalah internal yang akan diselesaikan dengan cara-cara ulama. Ya tentu kita harapkan semua ikut bersabar ya, tidak terjebak dalam spekulasi, tunggu pengumuman resmi. Karena namanya Nahdlatul Ulama, maka yang memimpin adalah para ulama. Para ulama akan mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan nilai-nilai agama dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada. Nah, untuk itu saya berharap ya semuanya bersabar dan tidak beropini. Gus, ada kabar pemecatan staf ahli internasional PBNU Gus yang dari Amerika itu. Apakah itu ada kaitannya dengan isu Zionis ini Gus? Ya itu salah satunya. Coba nanti yang akan memberikan penjelasan lebih detail adalah jajaran Suriah ya. Tetapi semuanya bisa mengikuti dengan baik. Prinsipnya sekali lagi saya minta khususnya kepada PW dan PC untuk benar-benar bersabar, tetap berada dalam frekuensinya ya dan mengikuti perkembangan dan informasi yang official. Dan yang penting bahwa kita serahkan kepada mereka yang memiliki otoritas sesuai dengan ADART. Yang memiliki otoritas itu adalah jajaran Suriah PBNU yang dipimpin oleh Rois Am dan 2 wakil Rois Am. Semuanya kita mengikuti. Saya juga tidak bisa komentar terlalu banyak ya. Yang penting inti masalahnya bisa dikemukakan nanti dengan baik, dijawab dengan baik. Nah, dengan begitu publik tidak akan terbawa oleh informasi-informasi yang mungkin tidak sesuai dengan dasar-dasar bagi pengambilan keputusan di tingkat jajaran Suriah itu. Itu aja dulu ya. Gus, tapi Gus kemarin itu kan Gus Yahya juga udah gelar rapat sama ulama NU gitu Gus. Tapi ini kan apa gimana sih Gus surat Rois Am itu harus? Ya nanti ditunggu aja. Mungkin dalam 1-2 hari kan ada penjelasan nanti ya. Saya terus terang tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan itu ya. Gus terkait bansos Gus, realisasi bansos ya. Iya, saya ingin sampaikan sekarang proses penyaluran bansos terus berlangsung ya, terutama yang lewat PT Pos. Jadi yang lewat Himbara tinggal beberapa lagi, tetapi yang memang hari ini sampai nanti akhir pekan akan ada penyaluran lebih dari 11 juta bansos. Jadi itu sudah berjalan dan masyarakat bisa langsung ke PT Pos bagi memang yang menerima kan. Dari Jakarta, Lydia Junita, Gada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan pengecekan langsung kesiapsiagaan tanggap bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Satbrimobda Polda DIY. Personil hingga sarana dan prasarana dipastikan siap untuk melayani masyarakat. Menurut Kapolri, kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan personil Polri dalam menghadapi bencana di beberapa wilayah. Kapolri memastikan seluruh stakeholder terkait baik TNI, Polri, seluruh institusi yang terkait penanganan bencana siap untuk digerakkan. Berdasarkan laporan BMKG mulai dari bulan Oktober hingga Januari, saat ini sudah memasuki musim penghujan disertai dengan La Nina skala lemah. Namun di bulan November rata-rata hujan akan di atas normal sehingga memunculkan potensi bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan lainnya yang berdampak pada keselamatan masyarakat. Antisipasi kesiapsiagaan personil dikerahkan di lokasi rawan bencana hingga tempat wisata. Kapolri menambahkan pihaknya serta instansi terkait juga mewaspadai soal erupsi Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia meminta agar dilakukan sosialisasi dan informasi yang kuat untuk keselamatan masyarakat. Saya meninjau langsung terkait dengan bagaimana kesiapan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi potensi bencana. Dan ini adalah
kegiatan yang kesekian kali setelah saya mengecek ke beberapa wilayah untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder terkait, baik TNI, Polri maupun dari seluruh institusi yang terkait dengan masalah penanganan bencana betul-betul siap untuk digerakkan. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita mendapatkan presentasi. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri apel Serawung Agung Kelompok Jaga Warga untuk Jogja Damai. Kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kegiatan apel yang diselenggarakan di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diikuti sebanyak 3.500 peserta, bertujuan untuk komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar damai dan kondusif. Pada kesempatan ini, Kapolri menyatakan bahwa kegiatan ini adalah simbolisasi dari bersatunya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan Pranata atau keteraturan sosial. Kapolri menekankan Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri, sehingga harus berkolaborasi dan bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial dan menyelesaikan masalah. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga melakukan pengecekan kesiapan peralatan yang khususnya digunakan pada saat melaksanakan SAR, baik di darat dan laut, maupun wilayah yang terdampak tanah longsor dan bangunan runtuh. Dan alhamdulillah oleh Narsa Dalam ini terus ditumbuhkan dan dikembangkan, sehingga kemudian tentunya bagi kami ini adalah bagian dari kegiatan pemolisian komunitas atau komunitas policing, di mana Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri, namun Polri perlu bersama-sama dengan masyarakat dalam menjaga keteraturan sosial dengan menghormati kearifan lokal yang tentunya ini kadang-kala akan jauh lebih bisa menyelesaikan masalah. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Terus kita kembangkan dan saya minta kepada seluruh jajaran. Sementara itu, pemirsa, Satuan Brimob Kepolisian Daerah Jawa Timur memperkuat operasi kemanusiaan usai terjadi erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kegiatan ini diantaranya pelayanan dapur lapangan dan pendampingan warga terdampak. Satuan Brimob Polda Jawa Timur turut memperkuat operasi kemanusiaan pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu 22 November 2025. Operasi kemanusiaan dimulai melalui pengoperasian dapur di lapangan Brimob. Setiap hari memasak ratusan porsi makanan gratis bagi warga yang terdampak, para pengungsi serta personil SAR di lapangan. Setelah itu personil diturunkan membantu membersihkan rumah warga dari abu vulkanik dan material erupsi. Selanjutnya saat Brimob memberikan pemulihan psikososial melalui kegiatan trauma healing bagi anak-anak di SD Negeri 4 Pronojiwo. Pemulihan diberikan melalui kegiatan edukatif, aktivitas kreatif, dan pendampingan emosional agar anak-anak bisa kembali merasa aman dan bisa melepaskan ketegangan pasca bencana. Status Gunung Semeru berada pada level 4 atau awas. Bantuan difokuskan di 2 pengungsian di Posko SD 4 Supi Turang dan Posko SMP 2 Pronojiwo. Bantuan dikirimkan meliputi kebutuhan balita seperti susu, popok, kasur bayi, pakaian anak, serta 450 selimut untuk lansia dan 300 paket makanan ringan untuk anak-anak dan remaja. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pura-pura belanja, seorang pria berambut gondrong menggasak telepon genggam tergeletak di meja kasir milik toko busana di kawasan Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Aksi pelaku terekam kamera pengintai CCTV. Ini dia rekaman kamera pengintai CCTV menampilkan seorang pria berambut gondrong mengenakan kaos putih celana pendek dan mengenakan topi masuk toko. Waktu menunjukkan hari Rabu 19 November 2025. Nampak pelaku mondar-mandir pura-pura mencari pakaian di toko tersebut. Saat penjaga toko lengah, ia memanfaatkan situasi mengambil ponsel tergeletak di meja. Selanjutnya meninggalkan tempat membawa barang curian.
Penjaga toko baru tersadar ponsel milik toko raib saat akan mengganti pemutar lagu MP3 di ponsel di atas meja. Selanjutnya ia melapor ke pemilik toko. HP tokonya mau diambil, mau ngehidupin lagu. Terus waktu dicek malah nggak ada. Terus kebetulan saya langsung lapor Pak Bos, langsung dicekin CCTV, ternyata emang diambil. Kemudian korban melaporkan ke polisi disertai barang bukti berupa rekaman CCTV. Pencurian HP tersebut di depan Pasar Wates untuk saat ini sedang dalam penanganan Polsek Wates. Petugas menghimbau masyarakat selalu waspada dan berhati-hati saat menyimpan barang berharga karena tindak kriminal bisa terjadi karena ada kesempatan dan keteledoran. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.